Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini istri Verdi Sambo setelah kemunculan perdana ke publik? Apakah Putri Chandrawati siap menjalani pemeriksaan? Kita akan langsung tanyakan kepada kuasa hukum Irjen Verdi Sambo dan istri, Patra M. Zen. Selamat malam, Pak Patra. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Fitri. Waalaikumsalam Pak Patra. Setelah pada Minggu malam Bu Putri sempat ke Makobrimob dan gagal menemui Verdi Sambo, kapan Ibu Putri ini akan kembali datang ke Makobrimob? Saya mau sampaikan sebelum saya jawab pertanyaan, ya, saya selalu bilang saya ini kuasa hukum, begitu ya. Nah, dalam hukum ini ada soal keadilan, kemanusiaan, dan adab budi pekerti. Nah, oleh karenanya, kedatangan klien kami itu terkait dengan soal kemanusiaan. Jadi, seorang istri ingin bertemu suami itu, ya, itu bisa dipahami, begitu. Nah, oleh karenanya, kalau ditanya terkait dengan kondisi seperti tadi yang disampaikan, ibu didampingi dan saat ini ya di bawah apa yang disebut pendampingan psikolog medis dan klinis, begitu. Baik. Itu saja kemarin ya mau mendatangi kami harus mendapat izin dari psikolog. Kalau psikolog nggak izinkan, kami juga nggak bisa, begitu. Oke, artinya Bu Putri apakah akan kembali mendatangi Makobrimob? Itu yang seperti saya bilang, ya, bisa dipahami oleh masyarakat kalau seorang istri itu ingin bertemu dengan suaminya, begitu. Oke, baik. Pak Patra, tapi bagaimana sebetulnya kondisi psikologis dari Ibu Putri saat ini? Jadi kalau diberi kesempatan, ya tentu ya klien kami Ibu PC ingin bertemu dengan suami Pak Irjen Sambo. Oke, kondisinya dari Bu Putri seperti apa, Pak? Apakah kemudian sudah cukup stabil untuk dimintai keterangan? Begini, jadi kalau untuk kondisi, apalagi ya kondisi kejiwaan, itu bisa langsung ditanyakan ke psikolognya. Oke, Nah, baik. Artinya pertanyaan berikutnya, apakah artinya Bu Putri siap untuk diperiksa, Pak? Dalam pemberian keterangan, Mbak Fitri, itu akan selalu ditanya apakah saudara sehat jasmani dan rohani. Disitulah pentingnya psikolog, ya, dan yang bersangkutan sendiri, begitu. Ya, tentu kalau itu psikolognya memberikan satu penilaian bahwa klien kami bisa memberikan keterangan, ya tentu akan memberikan keterangan. Nah, dalam pemberian keterangan ini yang saya mau sampaikan adalah dalam Undang-Undang 12 tahun 2022, ya, rekaman saja sudah bisa dijadikan alat bukti. Oke, baik. Pak Patra, agak sedikit kembali ke belakang, pada saat pelaporan Bu Putri pada saat itu bisa hadir, artinya kondisi pada saat itu memungkinkan untuk melakukan pelaporan, tapi saat ini kondisinya belum bisa memberikan keterangan atau seperti apa? Jadi begini, setiap pelapor, ya, korban pelapor dugaan kekerasan seksual itu, ketika dia dimintai keterangan dalam proses pro justisia, ya, itu hanya ditanyakan dan diverifikasi atau klarifikasi apakah ya yang terjadi dan dialaminya, begitu. Jangan dibayangkan seperti pemeriksaan tindak pidana kasus korupsi, jangan. Oke. Begitu loh, ya. Nah, oleh karenanya itu yang dimintai keterangan itu ya terkait dengan apa yang dialaminya, begitu. Karena alat bukti yang lain itu keterangan saksi maupun ya bisa saja alat bukti yang lain, begitu Mbak Fitri. Oke. Pak Patra, tapi kan kemudian keterangan dari Bu Putri ini sangat dinantikan untuk kemudian membuat terang kasus ini karena Bu Putri disebut sebagai saksi kunci dari kasus ini. Ya, saya setuju. Makanya saya apresiasi Komnas HAM ya dan Komnas Perempuan ya ketika ada laporan perempuan korban itu ya wajib percaya
sampai ada bukti sebaliknya. Begitulah ininya, normanya. Oke. Ya, tanyakan aja lah Mbak Fitri ya, sama korban yang pernah mengalami ya, dan kita punya punya istri, punya anak ya. Mungkin kalau itu menimpa keluarga kita, maka tentu akan lebih empati terhadap laporan ini begitu. Oke, baik. Nah, ini mengenai Komnas HAM sendiri kan memang sudah menggandeng Komnas Perempuan dan akan kemudian memeriksa Ibu Putri Chandrawati terkait kasus kematian Brigadir Yosua ataupun kasus dari dugaan pelecehan seksual itu sendiri. Nah, ini bagaimana perkembangannya? Kapan jadwalnya? Apakah sudah ada jadwal dari pertemuan antara Bu Putri dengan Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan? Ya, makanya saya tadi sampaikan yang pertama terkait dengan proses ya, apapun yang namanya pemberian keterangan itu tentu saja ya perlu mendapat masukan dari tim psikolog, begitu ya. Yang kedua, terkait dengan pemberian keterangan sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelapor itu ya boleh menuangkan atau memberikan keterangan lewat rekaman, begitu. Bukan saya yang ngomong, tapi normanya begitu. Oke. Nah, tetapi kembali lagi, ya tentu kita juga mau proses ini ya, baik yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Polisia itu ya, itu mengacu pada ketentuan yang berlaku, memberikan empati, memberikan satu kepercayaan kepada pelapor begitu, sampai kalau memang ada terbukti ya sebaliknya begitu. Baik, Pak Patra, apakah Bu Putri memantau perkembangan terkini mengenai kasus kematian Brigadir Yosua, ada penetapan 2 tersangka, kemudian terhadap Irjen Verdi Sambo juga ada pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan saat ini sudah ditempatkan di Makobrimob. Apakah Bu Putri sempat memberikan tanggapannya mengenai perkembangan kasus ini, Pak Patra? Setahu saya, dan ini disampaikan oleh tim psikolog klinis ya, fokusnya adalah bagaimana ya klien kami itu ya mendapat pendampingan dan pemulihan. Itu yang menjadi fokus utama. Oke, dalam waktu dekat artinya belum ada rencana untuk kembali menjenguk Verdi Sambo di Makobrimob? Kembali ke pernyataan saya, tentu kalau tim psikolognya itu memberikan izin ya, saya kira ya sampai kemarin dan hari ini malam ini tentu ada keinginan dari pihak klien kami untuk bertemu suaminya. Sekali lagi kita bicara hukum, bicara keadilan, bicara kemanusiaan dan bicara adab ya, budi pekerti begitu. Oke, baik, kita tunggu semoga kondisi dari Bu Putri segera membaik, karena kita menunggu bersama bagaimana keterangan dari Bu Putri nanti akan diberikan. Terima kasih Pak Patra MZen telah berbincang bersama kami malam hari ini. Terima kasih.